Fresh itu nggak harus benar-benar fresh sebenarnya. Bisa juga ide lama yang dikemas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di channel Benny Info, tempat belajar dari berbagai hal tentang menulis novel. Saya Benny Ramdhani dan hari ini kita bahas bagaimana mendapatkan ide cerita yang fresh dan orisinal. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like video ini, dan tulis di komentar ide cerita yang ingin kalian kembangkan. Nah teman-teman, kali ini kita akan ngebahas kenapa ide yang fresh itu penting. Jadi ya, kalau kalian ngirim naskah ya, itu kan harus menonjol ya. Ide fresh itu akan membuat novel yang kalian tulis menonjol di antara ribuan cerita yang beredar ya, yang terbit, yang ada di online aplikasi ya. Ide unik menarik pembaca untuk terus membaca dan merekomendasikan bukunya itu ya, buku kalian itu kepada yang lain. Nah, tapi ya ide fresh itu nggak harus benar-benar fresh sebenarnya. Bisa juga ide lama yang dikemas kembali. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas nih tip mendapatkan ide fresh ya, dan original, tentu saja ya original. Yang pertama adalah kita amati kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini pengalaman ya, by experience, berdasarkan pengalaman kita. Jadi kalau kita mau jalan-jalan, kalau kita mau kemana-mana, itu dalam hati udah kita siapin. Kita harus sambil observasi, harus sambil ngamatin. Misalnya kalau lagi jalan ke Braga atau jalan ke mana pantai atau ke gunung, kita selalu sambil ngamatin, lihat orang-orang di sekitar ngapain aja. Itu biasanya ada ide ya, entah orang berantem, entah orang ketemuan ya. Pokoknya banyak hal yang bisa kita temukan ya. Atau lihat, misalnya kita ketemu dengan waiter cafe shop yang ternyata orang udah tua gitu. Tadi kita underestimate, ternyata dia jago ya barista. Dan lebih heboh lagi ternyata dia adalah ibunya dari cewek yang si tokoh itu nge-save ya. Jadi yang si tokohnya pengen banget sama cewek, nggak taunya si ya, waiter yang ada di coffee shop itu atau baristanya itu ternyata walaupun udah tua ternyata jago dan itu adalah orang tuanya. Itu akan menarik ya. Nah yang kedua ada lagi cara lainnya, yakni kalian ingat-ingat pengalaman apa yang pernah membuat kalian itu merasa emosi tingkat tinggi, emosi tingkat dewa gitu ya. Kalian kesel sampai kesel banget. Nah itu apa pengalaman yang kalian ingat? Kalian marah sampai marah, apa yang kalian ingat waktu itu, peristiwa apa? Nah dari situ kalian bisa ambil menjadikan ide cerita. Karena biasanya sesuatu yang kita alami sampai menyentuh emosi, entah sedih, senang, bahagia, kesel, apapun itu pasti menarik untuk kita tulis ya. Makanya kalau ada cerita-cerita tentang perselingkuhan, itu kan bikin greget ya, bikin emosi. Nah itu menarik biasanya ya. Kalian cari aja, bisa lagi yang bikin sedih banget gitu ya. Pokoknya yang bikin baper, terbawa perasaan itu pasti yang pernah kalian alami, kalau kalian tulis lagi itu akan menarik. Percaya deh. Nah yang ketiga, kalian harus menggunakan imajinasi. Imajinasi itu dipancing dengan what if ya. What if bahasa Inggris. Atau kalau bahasa Indonesia, gimana kalau, atau bagaimana jika misalnya saya nih bikin satu tulisan untuk novel online ya, judulnya ini The Invisible Man. Itu saya lagi what if, gimana kalau kita punya kemampuan menghilang. Nah itu dia, akhirnya saya bikin novel online di Max Novel ini nih ya, dengan nama Oben Cedric. Nah teman-teman, kalian juga pasti pernah kan ngebayangin gimana kalau nah itu semua bisa jadiin tulisan, maupun yang realistis maupun yang fantasi ya. Kalian tinggal explore aja guys. Terus yang keempat itu adalah gabungan semuanya tadi ya, yang what if, terus digabung dengan pengamatan, observasi yang kalian lihat ya berdasarkan pengalaman, dan juga
berdasarkan pengalaman kalian merasakan sesuatu yang emosi kita ya. 1, 2, 3 itu kita gabung, atau 1 dan 2, 1 dan 3 ya, itu yang nomor 4. Jadi kalian nanti campur kombinasikan supaya jelas ceritanya, yang mana yang bikin ide itu jadi orisinal. Nah, yang kelima, kalian bisa ATM. ATM itu kita pelajari karya orang lain, novel, apalagi film, atau apa aja lah. Tapi jangan kita tiru alurnya, yang kita ambil ada elemennya. Jadi bila ada elemen humor kah, misteri, kita coba, oh ini yang menyebabkan ceritanya menarik, misterinya, oh humornya, itu bisa kita ambil. Dan jangan sampai terjadi ATP, amati tiru plak ketiplak, itu namanya jiplak ya. Jangan, kita harus memodifikasi ya, amati tiru modifikasi. Jadi nggak semua elemen yang kita lihat, kita baca, kita tonton, kita dengar itu kita tiru plak ketiplak. Nah, ini salah satu contoh buku yang saya tulis ya. Waktu saya kecil itu saya ngebayangin, dulu ada reinkarnasi enggak ya, gimana kalau saya ngalami reinkarnasi. Terus saya pernah melihat juga teman yang berkelahi karena cinta segitiga. Nah itu tuh dikombinasikan sehingga saya membuat satu novel dengan judul Reinkarnasi Kasih Tak Sampai. Nah ini saya tulis di KBM App ya, KBM novel aplikasi ya. Kalian pasti tahu dong ya. Nah itu saya tulis, mudah-mudahan juga kalian mau baca ya, sama yang tadi The Invisible CEO itu adanya di Max Novel. Nah, gimana kalau kalian pernah nulis berdasarkan yang mana yang paling sering ya? Kalau kalian pernah terpikir ide gitu berdasarkan pengalaman kah, melihat-lihat gitu ya, berdasarkan pengalaman emosi kah, observasi, terus mikir gimana kalau, atau semuanya, coba deh kalian tulis di kolom komentar, nanti kita bahas atau kita jadiin topik buat video selanjutnya ya, itu bisa aja. Jadi silahkan kalian kalau ada ide kira-kira, Kak atau Kang, ini ide saya original, fresh nggak ya, saya mau nulis tentang gini-gini. Nah boleh ya, nanti tapi jangan diceritain lengkap, nanti ada yang ngambil idenya. Kasih clue-nya aja sedikit, kan kalau ceritanya gini-gini menarik nggak, original nggak. Nanti kalau misalnya kurang original mungkin saya bisa kasih masukan. Oke ya. Nah sekali lagi teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ide kalian yang akan kalian jadikan novel ya. Kalau ada yang udah nulis juga boleh ditulis ya, idenya apa, unik nggak di cerita ini. Jangan sampai kita nulis sesuatu yang udah sering ditulis orang, apalagi pernah populer ya. Nah itu biasanya orang udah langsung, ini sih nggak fresh, nggak original gitu ya, mirip-mirip Dylan, mirip-mirip apalah gitu ya, Dua Garis Biru, atau mirip-mirip Ipar Adalah Maut. Orang udah males baca biasanya ya. Yang mereka inginkan adalah sesuatu yang segar, baru gitu ya. Itulah ciri-ciri pembaca di Indonesia, dan biasanya mau yang gratis juga ya. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share juga. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan tekan bunyi loncengnya ya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.